Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter sukses memenangkan gelar Liga Italia Serie A pada musim 2023-2024 ini, dan perayaannya dilanjutkan dengan prosesi pengangkatan trofi Serie A. Pengangkatan trofi dilaksanakan setelah tim besutan Simone Inzaghi bermain imbang 1-1 melawan Lazio dalam pertandingan pekan ke-37 Serie A yang merupakan laga kandang terakhir mereka di Stadio Giuseppe Meazza Minggu malam waktu Indonesia Barat. Sejatinya Inter telah memastikan diri menjuarai Serie A sejak 23 April saat mengalahkan rival sekota AC Milan dengan skor 2-1 dalam duel derby pekan ke-33 Serie A. Namun prosesi penyerahan trofi sedikit tertunda sejenak hingga Inter menggelar laga kandang terakhir. Sebagai laga kandang terakhir, maka Inter pun menjalani prosesi pengangkatan trofi gelar juara pada pekan ke-37 saat menjamu Lazio. Ini merupakan raihan gelar Serie A untuk ke-20 kalinya dalam sejarah Inter, yang berarti bintang emas kedua berhak dipakai di jersey pada musim berikutnya. Simone Inzaghi sangat senang dan bangga dengan kesuksesannya memenangkan gelar Scudetto pada musim ini sebagai pelatih Inter Milan. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Nerazzurri Stefan Zhang di tengah ketidakpastian masa depan kepemilikan klub. Pasca laga, Simone Inzaghi meluapkan kebahagiaannya atas prestasinya memimpin Inter memastikan gelar Liga ke-20 klub. Anak-anak dan istri saya ada di sana dan tidak sabar untuk segera tampil di lapangan setelah upacara penghargaan, kata Inzaghi kepada DAZN, seperti dilansir Football Italia. Suasana di dalam stadion beragam karena meski mereka akan mengangkat trofi Serie A, mereka juga mendapati laporan bahwa pemilik klub Suning dan keluarga Zhang akan kehilangan kendali atas Inter karena belum menemukan solusi untuk membayar kembali pinjaman besar ke OEK3. Sementara tenggat waktu pelunasan hanya tinggal sehari lagi. Saya bisa meyakinkan para penggemar, saya bersama Marotta, Ausilio dan Bacin kemarin, saya rasa direktur sudah membicarakannya. Sejauh yang saya ketahui, saya hanya bisa berterima kasih kepada Stefan Zhang yang selalu mendukung saya, bersedia membantu saya, dan sangat membantu. Hakan Calhanoglu mengakui bahwa musim ini adalah musim terbaik dalam karirnya dengan memenangkan Scudetto bersama Inter. Nerazzurri telah memenangkan Scudetto sejak 23 April dan merayakannya dengan parade bus atap terbuka seminggu kemudian. Namun baru menggelar prosesi pengangkatan trofi Serie A dan penyerahan medali pada laga kandang terakhir melawan Lazio di Stadio Giuseppe Meazza Minggu malam. Ini luar biasa dan kami sangat senang, kata Calhanoglu kepada DAZN dan Sky Sport Italia setelah mengangkat trofi Serie A. Saya pikir ini adalah musim terbaik dalam karir saya. Mereka mengatakan bahwa begitu Anda mencapai usia 29 atau 30, Anda mendapatkan pengalaman berharga itu. Penyerang Inter Lautaro Martinez mengaku bersemangat mengangkat trofi Liga Italia Serie A musim ini. Lautaro merupakan pencetak gol terbanyak Inter dan Serie A musim ini, sekaligus sebagai sosok inspiratif dan kapten tim. Ini adalah malam spesial bagi Inter dan Lautaro Martinez. 6 tahun setelah kedatangannya di Italia, El Toro mengangkat trofi Scudetto ke angkasa untuk yang kedua kali baginya dan yang ke-20 dalam sejarah Inter, dan karenanya bernilai bintang kedua. Inilah yang diucapkan sesaat setelah laga imbang 1-1 Inter versus Lazio
dan menjelang upacara pengangkatan trofi Liga Italia Serie A. Saya sangat bersemangat untuk mengangkat trofi ini dan ini adalah hari yang istimewa. Keluarga saya ada di sini, begitu pula banyak fans Inter. Saya tidak berpikir akan mencapai prestasi seperti ini ketika saya tiba di Inter. Namun begitu banyak kerja keras yang telah dilakukan sejak saat itu bersama dengan rekan satu tim dan staf. Kami pantas memenangkan gelar ini dan patut bangga dengan apa yang telah kami lakukan musim ini. Ada berbagai macam perasaan emosional di hati saya setelah derby. Republika edisi hari ini juga mencoba membuat hipotesis tentang model pengelolaan dana OEK3 untuk Inter jika pihak Amerika menjadi pemilik klub Nerazzurri pada hari Selasa. Para penggemar Inter merasa terhibur mengetahui bahwa menurut rumor, OEK3 tidak memiliki niat untuk menjungkir balikan tim yang telah berkembang di bawah kepresidenan berusia 32 tahun dari Nanjing, baik tim yang berada di lapangan maupun tim yang bekerja di belakang layar akan tetap dipertahankan. Dalam beberapa minggu terakhir, auditor PwC telah memeriksa akun keuangan Inter untuk mendaftarkan kejuaraan berikutnya yang harus disertifikasi oleh Cofisoc pada akhir bulan. Batas waktu berikutnya adalah pada bulan Oktober, ketika pemilik harus memberikan jaminan kelangsungan usaha. Saat itu, kemungkinan besar Inter akan terlihat seperti saat ini. OEK3 yakin dengan manajemen saat ini, dimulai dari BP Marotta. Rencana perpanjangan kontrak para pemain mulai dari Lautaro Martinez tidak boleh mengalami perubahan. Dan pada bursa transfer musim panas seperti yang telah diantisipasi, kedatangan Mehdi Taremi dan Piotr Zielinski tidak boleh batal. Jika ada banyak tawaran untuk pemain besar, hasilnya akan diinvestasikan kembali untuk memperkuat skuad. Selain itu, Corriere dello Sport melaporkan bahwa OEK3 Capital pada awalnya tidak merencanakan untuk memiliki Inter. Mereka membiayai keluarga Zhang dengan harapan perusahaan Cina tersebut dapat menemukan pembeli dan memperoleh sumber daya untuk membayar kembali pinjaman dari penjualan tersebut. Namun dalam 3 tahun hal ini belum terjadi meskipun ada pencarian investor baru dengan bantuan oleh Goldman Sachs dan Rainy Group. OEK3 pada akhirnya tidak terburu-buru untuk langsung menjual Inter dan harapan pengakuisisian investor Arab Saudi tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Kemarin surat dari Presiden Zhang tiba secara langsung menyerang OEK3 Capital yang dianggap sebagai penghambat kesepakatan antara Inter dan PIMCO. Sebuah pernyataan yang mengkhawatirkan karena hari Selasa sudah dekat dan menimbulkan pertanyaan tentang masa depan Inter. Pertarungan antara Suning Group dan OEK3 akan segera menuju ranah hukum meski perusahaan asal California memilih untuk tidak menanggapi serangan frontal orang Tiongkok dan menunggu waktu jatuh tempo tiba untuk mengambil sikap. Intinya, seperti dilansir Gazzetta dello Sport, dalam beberapa hari terakhir ada klausul yang akan menjamin OEK3 mendapatkan 20% dari harga jual klub. Namun Stefan belum menyerah untuk tetap mengendalikan klub. Stefan masih mengharapkan adanya keajaiban terjadi pada hari Selasa. Jika tidak, maka akan menjadi pertarungan hukum antara kedua perusahaan.